Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dan peranan pada bakteri. Nama saya Wilda Yuniar Zian Syafrida dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 35. Reproduksi pada bakteri dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini dilakukan melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Sedangkan pada reproduksi aseksual dilakukan melalui pembelahan biner. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang reproduksi pada bakteri. Yang pertama, reproduksi seksual secara konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Berikut adalah tahapan konjugasi. Yang pertama, dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Yang kedua, terjadi transfer kromosom dan plasmid. Yang ketiga, untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Yang keempat, bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya, terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru, rekombinan. Berikut adalah gambaran reproduksi seksual pada bakteri melalui konjugasi. Selanjutnya, ada reproduksi seksual secara transduksi. Pada proses transduksi, melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus fag, bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus fag temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. Berikut adalah tahapan pada reproduksi seksual transduksi. Pertama, bakteri diinfeksi oleh virus fag sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Kedua, virus fag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya, terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. Yang ketiga, terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Berikut adalah gambar reproduksi seksual pada bakteri melalui transduksi. Selanjutnya adalah reproduksi seksual secara transformasi. Jika pada konjugasi, bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung, pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung, jembatan konjugasi. Namun, tidak semua bakteri mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya adalah Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pneumococcus. Selanjutnya adalah tahapan transformasi yang pertama adalah molekul DNA ganda berikatan pada tapak reseptor yang terdapat di permukaan sel. Yang kedua, pengambilan DNA yang bersifat irreversibel. Pada saat ini, DNA menjadi resisten terhadap enzim DNase di dalam medium. Yang ketiga, konversi molekul DNA donor yang berupa unting ganda menjadi molekul unting tunggal melalui degradasi nukleotida terhadap salah satu unting. Yang keempat,
integrasi seluruh unting tunggal DNA donor tersebut ke dalam kromosom resipien. Yang kelima, segregasi dan ekspresi fenotipik gen donor yang telah terintegrasi. Berikut adalah gambar reproduksi seksual bakteri melalui transformasi. Selanjutnya adalah pembelahan biner. Pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain Archaea dan bakteri di antara organisme lain, di mana dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Berikut adalah tahapan pada pembelahan biner. Fase pertama, yakni bagian-bagian dari sitoplasma akan terbelah oleh bagian-bagian sekat yang mengalami pertumbuhan secara tegak lurus. Fase kedua, yakni proses tumbuhnya bagian-bagian dari sekat yang diikuti oleh bagian-bagian dinding yang melintang. Fase ketiga, yakni akan terbentuk dua bagian sel baru yang mempunyai sifat identik dengan indukannya. Berikut adalah gambaran reproduksi aseksual pada bakteri melalui pembelahan biner. Selanjutnya adalah peranan-peranan pada bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua. Yang pertama, menguntungkan, dan yang kedua, merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan diantaranya: 1. Bakteri Acetobacter sp. berperan dalam produksi asam cuka. 2. Bakteri Acetobacter Scillinium berperan dalam produksi nata de coco. 3. Bakteri Aspergillus oryzae berperan dalam pembuatan tauco. 4. Bakteri Entamoeba coli berperan dalam pembusukan sisa pencernaan. 5. Bakteri Enterobacteria berperan dalam bakteri pengurai. 6. Bakteri Lactobacillus bulgarius berperan dalam memfermentasi susu menjadi lemak. Ini adalah manfaat bakteri di bidang pangan. Selanjutnya, di bidang pertanian. Yang pertama, bakteri Rhizobium leguminosarum berperan dalam fiksasi nitrogen di akar kacang-kacangan atau leguminosa. Yang kedua, Bacillus cereus berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan hama ulat graya Spodoptera litura pada tanaman kubis. 3. Leuconostoc mesenteroides berperan dalam menghasilkan bakteriosin atau bakterisida. 4. Enterobacter sp. yang berperan dalam menghambat pertumbuhan fungi penyakit bercak daun Culfularia pada tanaman mentimun. Selanjutnya di bidang kesehatan. 1. Bakteri Streptomyces griseus berperan dalam menghasilkan antibiotik jenis streptomycin. 2. Bakteri Streptomyces aureofaciens berperan dalam menghasilkan antibiotik jenis tetrasilin. 3. Bakteri Streptomyces venezuelae berperan dalam menghasilkan antibiotik jenis chlorampenicol. 4. Bakteri Penicillium berperan dalam menghasilkan antibiotik jenis penisilin. Dan yang kelima, bakteri Bacillus polymixa berperan dalam menghasilkan antibiotik jenis polymyxin. Selanjutnya di bidang industri. Yang pertama ada Rhizopus oligosporus yang terdapat dalam olahan tempe. Yang kedua,
Streptococcus yang biasanya digunakan dalam pembuatan keju, mentega, dan yogurt. Yang ketiga adalah bakteri E. coli. Bakteri ini tinggal di dalam saluran pencernaan yang berfungsi sebagai bakteri pembusuk. Selanjutnya adalah peranan bakteri yang merugikan. Di antaranya, 1. Bakteri tetanus. Bakteri ini menyebabkan penyakit atau infeksi tetanus yang bisa menyebabkan kematian jika tidak cepat ditangani oleh tim medis dan dokter. Yang kedua adalah bakteri sifilis. Bakteri ini menyebabkan penyakit kelamin raja singa. Penularannya melalui hubungan seksual atau kontak kelamin. Penyakit ini sangat menular dan dapat menyebabkan kerusakan organ lainnya seperti jantung, otak, dan saraf. Yang ketiga dan yang terakhir adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang menyebabkan penyakit TBC atau tuberkulosis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.